Orang sugih bisa menyuruh tukang gawikan rumahku ini ya. Kita datang ke rumah, pula lantainya ini, pula tiangnya ini, pula ini, sangka hatinya ya. Kenapa? Karena dia orang sugih yang mempunyai kemuliaan. Sama ini juga Tuhan menyuruh kita menyamar, Tuhan menyuruh ya, karena Tuhan bersifat kemuliaan, terserah Tuhan saja. Yang kedua, menentukan sebab. Hukum syariat menentukan sebab kenapa jadi sembahyang aku, kenapa aku jadi puasa, kenapa aku jadi berhaji, atau syarat. Hukum syariat menentukan syarat juga. Orang hendak sembahyang syaratnya apa? Haram ada, zakat apa syaratnya? Orang hendak puasa apa syaratnya? Atau manik yang membatalkan, harus tahu juga itu syariat hukumnya. Maka itu dikatakan waktu, yakni ditaruh dibuat oleh Allah Ta'ala akan hukum itu Tuhan yang mau hukum, maka terbahagi hukum syara dengan dua makna ini atas 7 bahagian yang tersebut di bawah ini. Hukum syariat atau hukum syar'i itu hukum perintah dari Allah Ta'ala terhadap orang yang sudah balik berakal. Dan itu kalau dalam tauhid lain tadi sudah wajib dalam tauhid. Nah, kemudian hukum syar'i itu dibagi oleh pengarang kepada 7 bahagian. Hukum syariat agama ya. Jadi setiap orang yang sudah balik berakal, Tuhan perintahkan dengan 7 ini. Apa yang pertama dia Allah wajib, artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkan adanya. Jadi wajib bagi orang sudah balik berakal, dia belajar masalah apa-apa itu yang wajib. Wajib pertama, bila digawe berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Kenapa? Tuhan menyuruh. Kenapa Tuhan menyuruh? Karena Tuhan mempunyai sifat kemuliaan, terserah Tuhan. Contohnya seperti sembahyang 5 waktu wajib tuh. Jelas. 1 kali kalau sembahyang dengan bersengaja ditulis nama orang itu di pintu neraka. Bulan akan masuk ke dalam pintu neraka. Sekali itu. Bila ditinggalkan mendapatkan dosa dari Tuhan. Itu harus ditanamkan kepada seseorang yang sudah balik berakal supaya tahu apa itu wajib dalam syariat. Supaya dia tahu menjalankan syariat Tuhan, di situ terlebih dahulu dia harus mengenal kepada Tuhan. Bila sudah mengenal kepada Tuhan, maka orang itu akan menjalankan syariat Tuhan. Karena kenal yang menyuruh itu siapa? Bila kada kenal dengan menyuruh, boleh jadi pada waktu itu dia meninggalkannya wajib. Seorang anak misalnya ijar namanya, kamu kata boleh minum es. Bila ikut ijar apa tidak ikut ada boleh minum es. Bila ikut minum es, aku burung di WC. Anak tahu siapa abahnya, tahu kebesaran abahnya, takutan luar biasa. Takutan anak-anaknya sini. Demikian juga seorang hamba yang kenal dengan Allah Ta'ala, akan di situ akan timbul di dalam hatinya takutan dengan Tuhan. Apa takutan dengan Tuhannya? Dia harus melaksanakan perintah Tuhan. Kenali Tuhan dulu. Setelah mengenali Tuhan, maka dia dengan ikhlas mengerjakan yang diperintahkan Tuhan. Aku baik ya. Tahu yang menyuruh, kayak begitu menyuruh tahu. Takutan kalau ada melaksanakan perintah Tuhan tadi. Nah, makanya di situ di awal kitab disebutkan awwaludin ma'rifatullah. Orang yang sudah dari berakal berapa tahun lahir misalnya lah bidana hayat, yang wajib dia ketahui
dengan mengenal kepada Tuhan sebelum melaksanakan perintah Tuhan. Kenali Tuhan dulu. Bila sudah mengenali Tuhan, hakun menggawi perintah Tuhan. Tapi bila kada kenal dengan Tuhan atau kenalan atau setengah kenal setengah kada, maka hasil buahnya setengah juga, setengah melaksanakan perintah Tuhan, setengah melanggar perintah Tuhan. Itu harus ditanamkan. Makanya Nabi Rasulullah katakan halus. Nabi kada menyuruh laksanakan perintah Tuhan. Ya belum balik lagi. Apa yang disuruh Nabi? Nabi mengaji alimu auladakum salah khisal. Anak-anak yang belum balik pelajari 3 aja tadi. Umurnya 5 tahun, 6 tahun, jangan dilajari sembahyang bujuran, jangan 4 tahun ya. Bakal aja lalu. Jadi apa yang disuruh Nabi? Pertama, hukum Nabi ibu. Karena kalau sebelum balik umur 7 anak pelajarinya kayak apa supaya mengenal kepada Nabi Muhammad. Kenalkan dia dulu. Kenalkan Nabi. Tahu dan kayak Nabi kenal. Maka akan timbul di hati sayang lawan Nabi. Bila sayang lawan Nabi tertanam di hatinya, sudah belum balik deh, sudah cinta lawan Nabi. Datang baru balik perintah Nabi ini, biar Nabi sebenarnya sudah balik puasa hakun pegawai. Kenapa ini hakun? Karena di dalam hatinya sudah tertanam cinta dengan Nabi. Nah itu karena sudah balik kita hanya mengenal lawan Tuhan. Nah itu hukum wajib supaya kita tahu perintah Allah Ta'ala tadi bila dijauhi berpahala, bila ditinggal berdosa, supaya kita pujuk pulang ditanggawi yang wajib, kenali orangnya itu. Bila tahu kenal orangnya selamat sih kita. Kau mengenal apa nih menggawi yang wajib perintah Tuhan. Rukun Islam dong, sholat, puasa, zakat, haji, tahu sudah ini. Gila takutan yang lawan Tuhan, memang ada haknya kalau meninggalkan rukun Islam tadi. Nah yang kedua sunnah. Yang begitu sunnah lah, lain sunnah ya. Apa sunnahnya ya? Sunnah yang jujur. Kalau bahasa harus sunnah jelas. Sunnah Nabi lain sunnah Nabi itu seperti lain sunnah jangan sunnah. Yang kedua sunnah artinya barang yang dapat pahala jika tidak dikerjakan dan dia dapat dosa jika ditinggalkan. Wajib bagi orang yang sudah balik berakal mengenal itu apa arti sunnah. Sunnah bila dijauhi berpahala, bila ditinggalkan atau berdosa. Kenapa ya? Karena itu gawian Nabi. Jadi kita disuruh menghormati gawian Nabi. Nah itu. Bila kita tinggalkan gawian Nabi yang bukan selain wajib, itu barunya sunnah. Gawian Nabi Muhammad itu wajib. Apa gawian sini? Wajib, sunnah, wajib, sunnah, wajib, sunnah, wajib, sunnah saja. Terkadang gawian Nabi wajib, terkadang sunnah. Dua aja. Ada pernah para rasul menggawi haram, makruh, tidak pernah. Itu gawian Nabi. Kalau kita kan bisa menggawi wajib, bisa menggawi sunnah, bisa menggawi haram, bisa menggawi makruh. Nah orang dari berakal supaya kenal itu arti sunnah, tahu sudah. Bila dijauhi berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Apa hasil buah sunnah ini? Hasilnya apa? Hasilnya dari buah sunnah tadi dua. Quran menyebutkan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang mengerjakan sunnah Nabi tadi dapat dua dari Tuhan. Pertama, orang itu mahbub, orang itu dicintai Tuhan. Tuhan sayang lawan orang yang beri sunnah Nabi.
Karena setiap kewajiban dari Allah Ta'ala pasti dibarengi dengan sunnah. Itu pasti sunnah. Sembahyang lima waktu ada sunnahnya, ba'diyah qobliyah. Puasa yang wajib ada sunnahnya, mulai Muharram puasa 1 Muharram, tanggal 10 puasa apa, puasa Asyura, 9 Tasu'a, ada sunnah. Supaya apa? Supaya orang itu dicintai Tuhan. Tujuan. Berzakat ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa berzakat, naik haji ulang ada wajib, ada sunnah juga.